Video ini diawali dengan Niti yang merasa sangat kesal mengingat Parwati yang telah menipunya yang membuat Sanju tak percaya lagi kepada Niti. Kemudian pada saat itu juga Sanju baru pulang dari kantor sehingga Niti langsung memberitahu Sanju bahwa Parwati telah menipu mereka. Niti mengatakan bahwa Parwati telah membakar ibu jarinya sehingga sidik jarinya yang sebagai pari tidak ketahuan. Mendengar itu, Sanju dengan kesal menyuruh Niti untuk berhenti berdrama dan jangan menambah masalah lebih dalam lagi. Sanju berkata bahwa Niti telah membuat Sanju malu di hadapan Parwati dan juga Ambika. Akan tetapi, Niti tetap saja bersikeras dan meminta kesempatan sekali lagi karena dia akan membuktikan kalau Parwati itu adalah pari. Niti kemudian meminta Daljit untuk mengambil laptop di kamarnya. Sementara itu, Ambika sendiri telah menyuruh Suni untuk menghapus laporan sidik jarinya Parwati di laptopnya Niti. Dan pada saat itu juga, ternyata Suni telah berada di kamarnya Niti serta memainkan laptopnya Niti. Sarojana hampir saja akan melihat Suni, namun dengan santainya Suni bersembunyi, lalu kemudian dia pergi dari sana. Setelah itu, Daljit mengambil laptop tersebut dan memberikannya kepada Niti. Akan tetapi ketika Niti memeriksa laporan sidik jarinya Parwati di emailnya, ternyata email tersebut telah terhapus. Melihat itu, Niti langsung berteriak marah. Sedangkan Sanju sendiri mengatakan kepada Niti, "Aku sudah tidak bisa lagi tinggal bersama dengan manusia gila sepertimu." Lalu kemudian Sanju langsung masuk ke kamarnya. Melihat itu, Gurinder menjadi semakin pusing karena Sanju dan Niti akhir-akhir ini tidak pernah akur. Kemudian Sarojana juga datang ke sana dan memberitahu Gurinder bahwa dia telah melihat tadinya seseorang telah membuka laptopnya Niti. Mendengar itu, Gurinder dan Daljit menjadi sangat kaget. Sementara itu Sanju sudah mengemasi barang-barangnya dan akan pergi dari rumah Bajwa. Melihat itu Niti terus memohon agar Sanju tidak meninggalkannya. Namun Sanju berkata bahwa Niti hanya menuruti egonya saja dan tidak memikirkan perasaannya Sanju. Niti berkata, "Maafkan aku berjanji tidak akan pernah lagi membahas mengenai Parwati dan juga Pari." Sanju berkata, "Sudah terlambat karena aku dan keluargaku akan meninggalkan rumah ini sekarang juga." Mendengar itu, Gurinder menjadi sangat kaget dan berkata di dalam hati bahwa ini tidak boleh terjadi. Kemudian Gurinder juga mencoba menghentikan Sanju untuk pergi. Namun Sanju berkata bahwa dia akan pergi sendiri jika keluarganya tidak mau ikut. Mendengar itu, Gurinder semakin kaget. Kemudian Gurinder mengatakan bahwa dia akan ikut pergi bersama Sanju, namun setelah menjelang pagi, karena sekarang sudah tengah malam dan dia meminta Sanju untuk tenang dan beristirahat. Sehingga dengan itu Sanju pun menurut dan meminta semua orang untuk tidak mengganggunya untuk saat ini. Di sisi lain, Parwati memberitahu Daima bahwa dia sengaja menghancurkan patungnya Pari di kantor miliknya Sanju. Parwati mengatakan bahwa Pari telah mati dan dia akan menggantikan patungnya Pari dengan patungnya Ambika. Karena Ambika adalah orang yang sangat berjasa kepadanya yang telah memberikannya semangat untuk hidup ketika semua orang yang dia sayangi telah mengkhianatinya. Sementara itu, Sanju sendiri dengan sedih kembali ke kantornya dan dia mengambil serpihan patungnya Pari yang telah hancur. Sambil menangis Sanju berkata, "Sampai kapanpun aku akan selalu mencintaimu Pari, dan aku akan menjaga hal yang sangat kau sayangi. Aku akan kembali membangun patung ini karena kau sendiri sangat menyukai patung ini." Namun tiba-tiba saja Parwati menelpon Sanju dan mengatakan, "Aku akan menggantikan kerugianmu atas hancurnya patung itu." Sanju berkata, "Kau telah membuat kerugian besar kepadaku." Mendengar itu, dengan cuek Parwati langsung mematikan panggilannya. Sementara itu ketiga curut ini merasa sangat bingung bagaimana caranya menghentikan Sanju pergi dari rumah ini. Niti juga tidak mau jika dia gagal menikah dengan Sanju. Tetapi Sarojana mengatakan kepada Niti, "Selama ini kau telah seringkali membuat Sanju kesal. Bahkan dengan ulahmu, proyeknya Sanju telah diambil oleh Parwati. Dan jika kau ingin mengambil hatinya Sanju kembali, maka kau harus bisa merebut proyek tersebut dari tangannya Parwati."
Mendengar itu, Niti pun setuju dan berkata bahwa dia akan merebut proyeknya Sanju kembali dari tangannya Parwati. Keesokan harinya, Ambika berkata kepada Parwati, "Ibumu telah menjadikanmu sebagai wanita tangguh, dan sekarang aku juga akan melakukan hal yang sama dan akan membuatmu semakin menjadi kuat." Mendengar itu, Parwati langsung memeluk Ambika dan berterima kasih kepadanya atas semua kebaikannya kepada Parwati. Sedangkan Sanju sendiri terus menangis dan memandangi gelang kakinya Pari. Sanju berkata, "Maafkan aku, Pari, karena aku tidak bisa mewujudkan impianmu. Apa yang kau impikan kini telah diambil oleh Parwati dariku." Kemudian Niti langsung datang ke sana membawakan Sanju kopi. Namun Sanju meminta Niti untuk pergi dan tidak mengganggunya. Mendengar itu Niti berkata, "Aku berjanji akan mengembalikan proyekmu dari tangannya Parwati." Lalu kemudian Niti pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, Parwati mempresentasikan kepada media bahwa dia akan membangun sebuah panti asuhan. Dia menjelaskan bagaimana dengan semua ini anak-anak yang tidak mempunyai orang tua akan mendapatkan kehidupan yang layak. Kemudian Sanju datang ke sana dan memuji kehebatannya Parwati. Namun dengan jutek Parwati berkata, "Aku tahu kau tidak mampu melakukan semua ini. Oleh sebab itulah aku mengambil proyek ini darimu." Kemudian Parwati langsung pergi dari sana dengan jutek. Tidak lama setelah itu, Sanju pergi mencari Parwati, dan ketika dia melihat Parwati sedang memperbaiki penampilannya, Sanju langsung terharu dan mengingat Pari. Sanju hampir saja akan membelai rambutnya Parwati, namun Sanju tersadar jika Parwati bukanlah Pari istrinya. Sanju kemudian berkata, "Awalnya aku merasa kecewa ketika kau telah menghancurkan patung istriku. Namun setelah aku tahu kau akan membuat patung ibumu dan mendirikan panti asuhan, aku merasa sangat bangga karena itu adalah pekerjaan yang mulia." Kemudian Sanju akan pergi dari sana, namun dia hampir saja akan terjatuh, yang membuat gelang kakinya Pari juga terjatuh dari sakunya. Parwati mengambil gelang itu dan seketika itu dia akan meneteskan air matanya. Namun Sanju langsung mengambil kembali gelang tersebut dan dengan sedih Sanju berkata, "Ini adalah gelang kaki milik istriku dan aku akan selalu membawanya kemanapun aku pergi. Dengan cara ini, aku merasa istriku selalu menemaniku, meskipun dia telah tiada." Sanju kemudian mencium gelang kaki tersebut dan berkata, "Pari akan selalu bersamaku." Kemudian dengan sedih Sanju langsung pergi dari sana. Melihat itu Parwati juga tidak bisa menahan dirinya dan dia langsung menangis dan pergi ke kamar mandi. Di sana Parwati merasa bingung dengan kata hatinya. Di sisi lain dia tersadar bahwa Sanju benar-benar sangat mencintainya. Namun di sisi lain dia juga berpikir jika semua itu adalah pura-pura saja karena pada dasarnya Sanju adalah seorang pengkhianat. Sehingga dengan itu Parwati berkata bahwa dia harus kuat dan tidak mudah percaya dengan air matanya Sanju yang telah mengkhianatinya. Sedangkan di luar, Niti juga datang ke sana dan dengan bahagia dia memberitahu Sanju bahwa dia mempunyai kabar gembira. Niti berkata sebentar lagi proyek yang telah diambil oleh Ambika akan kembali di tangannya Sanju. Akan tetapi Sanju malah mengatakan bahwa itu tidak perlu lagi karena dia sangat yakin Parwati adalah orang yang sangat tepat untuk menangani proyek tersebut. Mendengar itu Niti sangat kaget. Niti bersikeras dan berkata bahwa dia akan mengambil kembali proyek itu dan semua itu sedikit lagi akan berhasil. Namun dengan senyuman, Sanju langsung merobek semua dokumen pengalihan proyek tersebut dan berkata bahwa Parwati adalah orang yang sangat tepat menangani semua itu. Kemudian Sanju pergi dari sana. Setelah itu Sanju kembali menemui Parwati. Dari kejauhan Sanju menatap Parwati dan berkata, "Aku tahu kau adalah orang yang sangat baik meskipun kau terlihat sedikit agak sombong." Kemudian Sanju mendekati Parwati dan mulai menggodanya. Sanju berkata, "Aku tahu kau tidak pernah bisa marah kepadaku dan apakah kau sudah mulai mencintaiku?" Mendengar itu, Parwati menjadi salah tingkah dan hampir saja akan meleleh. Namun Parwati dengan jutek berkata, "Kau adalah orang yang sangat tidak jelas." Kemudian dengan jutek Parwati pergi dari sana.
namun sarinya tersangkut di sebuah kursi sehingga Sanju langsung membantunya dan mulai memegang tangannya Parwati. Melihat itu, mereka berdua pun saling menatap seolah-olah rasa cinta mereka yang dulu kini telah kembali. Sanju kembali merayu Parwati dan memuji kecantikannya. Namun Parwati dengan jutek berkata, "Kau bukanlah pria tipeku." Sanju berkata, "Seperti apa pria yang menjadi tipemu?" Mendengar itu, sontak Parwati pun langsung mengingat Sanju. Dia mengingat bagaimana kenangan mereka dan cinta mereka di masa lalu. Namun lagi-lagi Parwati mengingat perkataannya Gurinder bahwa Sanju hanya mencintai Niti saja. Sehingga dengan itu Parwati kembali mengira jika Sanju memanglah seorang pengkhianat dan penipu. Parwati kemudian berkata kepada Sanju, "Stop berkata-kata yang tidak berguna seperti itu, dan lebih baik kau fokus saja dengan pernikahanmu bersama Niti." Sanju berkata, "Baiklah, jika aku benar-benar bukanlah tipemu, maka menarilah denganku sebagai rekan kerja. Dan jangan salahkan aku jika nanti kau benar-benar akan menyukaiku." Mendengar tantangannya Sanju, Parwati pun langsung menerimanya dan kemudian mereka langsung menari dengan romantis. Melihat itu, Niti langsung kebakar jenggot karena cemburu meskipun dia tidak memiliki jenggot. Kembali kepada Parwati dan Sanju yang terus menari sambil mengingat masa lalu mereka. Hingga Parwati pun merasa tidak kuat dan dia meminta Sanju untuk berhenti mendekatinya. Lalu Parwati pergi dari sana dan mulai menangis. Ambika yang melihat itu merasa kecewa dengan Parwati. Parwati berkata, "Maafkan aku ibu, aku tidak bisa menahan air mataku di saat berdekatan dengan Sanju. Aku merasa rajibku telah kembali dan aku tidak bisa mengendalikan diriku." Ambika berkata, "Aku tidak mempermasalahkan kau mau dekat dengan siapapun. Tetapi bagaimana bisa kau menangisi orang yang telah mengkhianatimu, yang telah mempermainkanmu? Apakah kau telah melupakan bagaimana dia bekerja sama dengan Niti untuk menghabisimu dan bahkan telah merenggut nyawa bayimu? Kau sendiri yang telah mengatakan semua itu kepadaku. Lalu kenapa kau sendiri juga yang lemah dengan semua ini?" Mendengar itu, Parwati kembali meminta maaf kepada Ambika dan berkata, "Aku harus kuat dengan semua ini dan aku tidak akan bisa mengampuni semua kejahatannya Sanju kepadaku." Sementara itu Niti menemui Sanju dan berkata, "Apakah kau mengerti dengan perasaanku? Kenapa kau menari dengan wanita lain sedangkan aku adalah tunanganmu?" Sanju berkata, "Aku dan Parwati tidak ada hubungan apa-apa dan kau juga bukanlah tunanganku sekarang. Jadi jangan lagi berbicara mengenai hal itu." Lalu kemudian Sanju langsung pergi dari sana. Mendengar itu, Niti benar-benar merasa sangat hancur. Sanju kembali mendekati Parwati dan merayunya. Namun Parwati tetap menyuruh Sanju untuk menjauh dan berkata bahwa dia tidak akan mudah terpengaruh dengan omongannya Sanju. Dan kebetulan Niti juga datang ke sana sehingga Parwati berkata kepada Niti, "Jaga calon suamimu dengan baik karena dia selalu saja merayuku. Kau dan calon suamimu sama-sama tidak jelas dan kalian berdua sangat pantas masuk ke rumah sakit jiwa." Kemudian Parwati pergi dari sana. Mendengar itu, Niti merasa sangat kesal, namun Sanju menyuruh Niti untuk tidak melakukan apapun. Kemudian Sanju juga langsung pergi dari sana. Niti mengejar Sanju dan berkata, "Kenapa kau begitu tidak peduli denganku setelah kau berjanji akan menikah denganku?" Sanju berkata, "Dari dulu sampai saat ini, aku tidak pernah ingin menikah denganmu. Dan dulunya aku menikah denganmu, semua itu karena Pari dan kau yang mempunyai kesepakatan. Sekarang sudah tidak ada Pari lagi, jadi aku tidak bisa menikah denganmu. Aku hanya mencintai Pari saja dan bukan orang lain. Bahkan, aku juga tidak tertarik dengan Parwati karena dia bukanlah Pari. Jadi sekarang mari kita jalani kehidupan kita masing-masing." Kemudian Sanju langsung pergi dari sana karena dia dipanggil untuk mengikuti seminar. Sementara Niti hanya bisa menangis dengan keputusannya Sanju. Setelah itu Pari kemudian mempresentasikan kembali proyek panti asuhannya dan bahkan dia juga menyiarkan ke berbagai media mengenai hal itu. Sanju yang mendengar itu tidak henti-hentinya tersenyum kepada Parwati.
Sanju berkata, kepedulian Parwati sama persis dengan pari dan aku merasa dia adalah pariku. Namun tiba-tiba saja Parwati datang ke sana dan menegur Sanju yang selalu melirik ke arahnya. Sanju berkata, melihatmu bukanlah sebuah kejahatan. Parwati berkata, kau harus tahu batasanmu dan hentikan semua ini. Lalu kemudian Parwati pergi dari sana, akan tetapi Sanju terus mengikutinya. Bahkan pada saat itu Parwati benar-benar sangat geram hingga dia mengusir Sanju. Akan tetapi setelah pergi dari sana, Parwati langsung saja menangis dan berkata, kenapa setiap aku berdekatan dengan Sanju, aku tidak bisa menahan diriku. Aku merasa bahwa aku tidak bisa marah dan benci kepadanya. Tuhan, berikanlah aku kekuatan untuk tetap kuat dan membalaskan semua kejahatan yang telah Sanju lakukan kepadaku dan juga keluargaku. Nah, itulah alur cerita Parineti pada kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan sampai jumpa di episode Parineti selanjutnya.